Pemirsa, barangkali banyak di antara Anda yang suka berbelanja. Nah, bagaimanakah kiatnya agar kita tetap smart, tetap pintar dalam berbelanja? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Novita Rumngangun, Chief Client Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Bu Nona. Selamat pagi. Bu Nona, ini berbicara mengenai belanja pintar atau smart shopping. Ini barangkali bisa dijelaskan, maksudnya seperti apa? Smart shopping itu kan belanja pintar, artinya kita harus merencanakan dulu sebelum kita berbelanja. Betul. Ya, pada saat kita merencanakan sesuatu yang paling kita butuhkan, pertama itu adalah kita butuh atau kita mau. Gitu kan. Kadang-kadang kita belanja itu ini agak sulit bagi wanita sesuatu terutama. apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuh. Ya. Alih-alih juga orang kadang-kadang ke mall yang kita butuhkan yang dibeli lain. Pertama. Terus yang kedua, yang paling penting adalah kita ada budgetnya apa enggak. Kalau kita budgetnya misalnya datang ke sesuatu yang kita butuhkan, kalau budgetnya sudah ada, kita harus membeli sesuatu itu dengan budget yang udah ada. Ya. Nah, gimana caranya berbelanja dengan budget yang udah ada? Selanjutnya lakukan research. Bisa aja lakukan research dengan ya online, kita browsing, kita lihat seperti apa brosur-brosur. Setelah kita lakukan research, baru kita lihat kendalikan diri, itu juga yang paling penting. Pada saat kita tahu apa yang kita butuhkan nih Mbak Andra, kita tahu budget kita seperti apa, kita telah melakukan research, pada saat kita nggak bisa mengendalikan diri, begitu kita ke mall, bubar semuanya. Nah, kalau begitu kenapa ini kita harus betul-betul pintar berbelanja dengan tips-tips yang tadi Ibu sampaikan? Iya. Dampaknya bisa seperti apa nanti, Bu? Kalau dulu kita selalu kenal namanya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, Ya, betul itu. kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, maunya kita itu apalagi perempuan semuanya mau nih Mbak. Laki-laki juga begitu, kalau udah lihat elektronik dan sebagainya semuanya mau gitu ya. Nah yang kedua adalah budgetnya kita yang memang udah dipos-postingkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang seharusnya kita sisihkan, itu akhirnya digunakan untuk hal-hal lain yang tidak diperlukan. Nah itu tadi, kalau dampaknya lebih besar pasak daripada tiang, yang kesusahan kita sendiri. Oke, sebetulnya ciri-ciri kalau kita sebagai pemirsa di rumah, barangkali ini ibu-ibu juga Ibu Nona ya, sudah belajar secara pintar, itu bagaimana? Pertama kenali diri kita sendiri, karakternya. Ya, saat kita tahu bahwa apa yang kita butuhkan bukan yang kita mau. Saat kita tahu berapa nilai uang yang bisa kita belanjakan. Saat kita tahu bahwa kita bisa berbelanja setelah kita melakukan beberapa research, dan setelah kita tahu bahwa kita bisa mengendalikan diri. Artinya gini Mbak, pada saat kita bisa mengendalikan diri, kita udah punya nih yang udah tahu namanya kebutuhan, kita udah punya namanya budget, kita udah punya nih tahu research, kita tahu bahwa ini yang tempat tertentu ini lebih murah atau lebih memadai atau bisa sesuai dengan kualitas yang kita lakukan. Pada saat kita datang ke satu tempat, kita membeli ke satu tempat, kita tahu kita nggak bisa mengendalikan diri, jangan window shopping. Nah, selain kita sudah barangkali ini cerdas berbelanja ya, tips-tips yang tadi sudah dijelaskan, tapi kita juga harus cerdas dalam berinvestasi dong Bu. Pasti. Nah, kiranya tips bagaimana berinvestasi tapi kita juga bisa menyisihkan waktu untuk belanja, dananya bagaimana? Iya, itu tadi kalau yang kita bilang lebih besar pasak daripada tiang tadi kan, gitu, bahwa budget itu dikatakan bahwa bukan semata-mata income yang kita dapatkan. Budget yang kita sisihkan untuk berbelanja kebutuhan kita itu setelah kita menyisihkan kebutuhan pokok kita, setelah kita menyisihkan tagihan-tagihan kita, setelah kita membayar ya cicilan-cicilan kita, setelah kita membayar premi asuransi, setelah kita membayar premi untuk pensiun kita, dana pensiun. Tidak lupa setelah kita mempersiapkan dana darurat kita. Setelah ada sisihkan budget, kembali lagi tanyakan, budget ini digunakan untuk apa? Untuk hal yang kita butuhkan enggak? Kalau memang kita butuhkan, beli sesuatu. Artinya bahwa kita planning ke depan memang Mbak, tapi bukan berarti kita suffer atau menderita nggak bisa beli apa-apa juga. Betul, yang gitu. penting kita harus betul-betul merencanakan belanja kita ke depannya bagaimana. Itu yang paling penting ya. Betul. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Benar, Bu Nona, ya? itu benar sekali kalau kata orang dulu, jangan besar pasak daripada tiang. Baik Bu Nona, terima kasih banyak atas informasi. Pasti ini bermanfaat sekali bagi pemirsa di rumah ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh